pada waktu kamu memilih diet, pastikan apa yang kamu lakukan sudah mengarah dengan pedoman gizi seimbang. Jadi, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan pedoman gizi seimbang yang menggantikan 4 Sehat 5 Sempurna kurang lebih tahun 2014. Ini kalau misalnya kalian pingin versi yang sedikit panjang dan membosankan dan bacanya pun juga sedikit susah. Oke, jadi pada waktu kamu klik itu kamu akan melihat ini. Coba di scroll ke bawah. Ya, silakan dibaca. Oke, terus. Tapi jujur bacanya rada mumet. Aku kasih pilihan lain yang lebih gampang. Ini ditutup aja, turun. Nah ini ada nih si lampunya. Kita klik. Jadi ini adalah 10 pesan umum pada pedoman gizi seimbang. Ya. Yang pertama kita disarankan untuk menikmati aneka ragam makanan. Jadi kamu pernah dengar dong diet telur aja. Atau diet makannya dada ayam dan brokoli aja. Itu tidak disarankan. Kenapa? Soalnya makanan. Satu tipe makanan tidak akan mempunyai semua nutrisi atau semua vitamin dan mineral. Jadi karena itu kita perlu makan yang beragam. Soalnya setiap makanan mempunyai vitamin mineralnya mereka sendiri. Dan semakin banyak ragam yang kita makan, semakin tinggi kemungkinan kita bisa memenuhi vitamin mineral yang dibutuhkan oleh badan kita. Kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Ingat di panduan tadi, aku bilang setengah piring banyak sayurnya, sedikit buahnya, sama persis. Ya, berikutnya konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Tadi aku juga bilang, pastikan protein kamu 30%. Kenapa aku nggak bilang karbohidrat dan lemak? Soalnya itu kurang lebih dikit nggak masalah. Protein yang benar-benar kamu nggak boleh ketinggalan. Aneka ragam makan pokok, dan berikut ini batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Ya, manis tadi udah aku bahas, berlemak juga aku bahas, dan mungkin kamu sadar, ini sebenarnya makan jajanan ya. Coba dipikirkan, semua jajanan yang pernah kamu ketemukan di jalanan, biasanya manis, asin, berlemak. Oke? Jadi batasi, bukan nggak boleh makan sama sekali, tapi batasi. Ya, kalau di GGL kita akan sarankan makanan manis, coba dikontrol, dikurangin. Berlemak pun juga, ya. Dan kalau asin, biasanya untuk member GGL aku akan sarankan patokannya, nggak usah makan terlalu banyak. Kalau kita ingin tahu patokan per harinya, itu 2.300 mg sodium. Tapi kalau misalnya kamu makan hanya dengan batas harian itu, kamu akan merasakan bahwa makanan kamu hambar sekali. Jadi kalau asin aku akan sarankan member-member udah gunakan garam secukupnya, jangan satu plastik gitu ya. Dan berikutnya, biasakan sarapan sebelum beraktivitas. Jadi biasanya ada member kita perlu makan sebelum olahraga. Kalau nggak katanya nggak bisa beraktivitas. Jadi silahkan. Ya, tapi ada member yang nggak perlu makan, mereka olahraganya lebih enak. Silahkan. Tapi yang pasti aku nggak akan menyarankan kalian, hey pagi, siang, sore nggak usah makan gitu kan ya. Soalnya sekali lagi sesuai pedoman gizi seimbang, kita juga disarankan untuk sarapan. Oke? Berikutnya, minum air putih yang cukup. Kalau di pedoman gizi seimbang mereka menyarankan 2 liter. Tapi di GGL aku menyarankan 3-4 liter. Beberapa hal sih sebenarnya. Program kita juga menyarankan olahraga. Waktu kamu olahraga, kamu akan berkeringat, membuang air dari badan. Ya, dan selain itu, gara-gara kebanyakan orang makan garam lebih dari batas harian, minum air yang lebih banyak ini bakal membantu nge-flush out sodium yang berlebihan ini. Jadi, kamu ujung-ujungnya akan terkontrol juga kadar garam di badan kamu. Ya. Dan tadi aku bilang apa? Kalau bisa timbang makanan, betul? Itu akan mengajarkan kalian ya sebenarnya membaca label pada kemasan makanan. Kalian akan menjadi semakin pintar. Gak gampang dibodohin dengan apa yang ditulis di packaging aja. Ya, jadi kalian bisa putar balik, kalian bisa membaca karbo, lemak, protein, seratnya seperti apa, gulanya seperti apa. Oke? Rutin berolahraga dan pertahankan berat badan normal. Program olahraga kita juga kita kasih juga hari 1 sampai hari 30. Kamu sisa lakukan. Jadi kalau dilihat GGL itu benar-benar. Aku buatnya itu sebenarnya tanpa melihat ini. Tetapi pas jadi, ya sama persis. Nah, kalau misalnya kamu ingin mencari program diet, saran aku coba kamu nilai dari satu persatu ini. Apakah sudah sesuai dengan arahan ini? Ini salah satu sebabnya juga biasanya member aku yang menjalankan program GGL, waktu menceritakan ke dokternya, ini pola makannya, ini olahraganya, biasanya dokternya selalu memberikan izin. Karena soalnya emang arahannya sesuai. Bahkan ada member-member kita yang dokter, mereka juga bilang, ini mah arahannya sesuai.
dengan pedoman gizi seimbang. Oke? Itulah tips terakhir aku buat kamu. Semoga video-video ini telah membantu kamu. Dan kalau misalnya kamu pingin tahu informasi selanjutnya tentang GGL, kamu selalu bisa ke startggl.com untuk mendapatkan informasi terbaru. Semangat menjalankan program GGL, aku nggak sabar melihat hasil-hasil kamu di dalam komunitas kita.